Bismillahirrahmanirrahim. Forum Sastra Indonesia Timur atau PSAI bersama Ikatan Penulis Muslim Indonesia atau IPMI melaksanakan peluncuran dan apresiasi sebuah buku antologi puisi berjudul Terbawa Biru Asyura, bertempat di Aula UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Wijaya Kusuma, Bantabantaeng, Makassar pada Sabtu 7 September 2024. Acara ini dirangkaikan pula dengan peringatan usia Forum Sastra Indonesia Timur kelima dan Ikatan Penulis Muslim Indonesia Makassar kedua. Sehingga pada acara tersebut ada seremonial sederhana menikmati onde-onde sesuai tradisi masyarakat Sulsel. Dalam peluncuran dan apresiasi buku Terbawa Biru Asyura ini dihadiri sejumlah pemerhati sastra Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Mereka diantaranya yang hadir adalah Dr. Suradi Yasil, Dr. Syarial Tato, Mahrus Andis, Yudhistira Sukatanya, Dr. Asia Ramli, Asmin Amin, Muhammad Amir Jaya, Anwar Nasaruddin, Sahril Patakaki, Sarip Liwang, Andi Marlia, Dae Mangepe, Kasmawati Yakub, Mira Pasolong, Asnawin Aminuddin, Dewi Ritayana, Andi Ruhaya, Epa Fatmawati, Yuli, Pak Detopan dan sejumlah peserta lainnya. Dalam acara apresiasi tersebut sebagai pembicara adalah Dr. Anil Hukma, seorang akademisi sekaligus penyair. Bertindak sebagai pengatur acara adalah Rahman Rumadai, founder komunitas Anak Pelangi. Anil Hukma memulai apresiasinya dengan mengatakan kehadiran buku antologi puisi berjudul Terbawa Biru Asyura dapat dicatat sebagai tonggak karya buku puisi yang tematik. Belum banyak karya-karya sastra terutama puisi yang memilih tema tertentu untuk disuarakan dan dituliskan. Puisi tematik dengan laut sebagai objek penggarapan menjadi menarik karena sebagai orang Sulawesi Selatan, khususnya orang Bugis Makassar, laut sangat akrab karena secara geografis masyarakatnya tumbuh berdampingan dengan laut. Bagi mereka yang hidup di dekat pantai, laut menjadi pemandangan keseharian dan seakan menjadi permadani biru yang terbentang untuk dimaknai. Dan ini judulnya Laut Adalah Kita. Kenapa seperti itu? Karena saya kira karena dari sisi geografi, dari selatan kita tahu laut yang bukit, dari darat, kasat mata ataupun langsung kita melihat bahwa kita adalah akrab dengan laut. Kita kemana-mana saja di Jazirah Sulawesi Selatan ini kita akan menyusuri laut. Ya, kita ke Mamuju, Makassar, Mamuju sampai ke Palu, kita akan melihat pinggir-pinggir laut yang sangat indah menjalankan sebuah. Jadi dia sangat familiar. Lebih jauh, Dr. Anil Hukma menilai 18 orang penyair yang berkarya dalam buku ini menjadi bukti akan kemampuan memberi makna tentang laut. Keragaman judul dan daya ungkap puitis menunjukkan keseriusan dan kedalaman pemaknaan tentang laut. Dari segi penggarapan tema dalam buku ini bisa dikatakan laut menjadi salah satu faktor ekstrinsik bagi penyair. Namun sesungguhnya bisa juga menjadi faktor intrinsik. Dalam arti laut sebagai personifikasi dari dalam diri sebagai refleksi suatu gemuruh, ketenangan dan kegelisahan batin
sekaligus bisa menjadi sumber inspirasi dalam berkarya. Laut sebagai bagian dari semesta yang telah ada bersama kehadiran bumi, berabad-abad lalu telah digarap oleh sejumlah penyair, penulis, dan bahkan para filsuf di seluruh belahan bumi ini. Namun bagi orang Bugis Makassar, laut adalah keseharian yang perlu dipahami dan ditaklukkan dengan berbagai jenis ombaknya, berbagai jenis cuacanya, sampai berbagai jampi-jampi mistisnya, sebagai cara ketika pantai ditinggalkan dan dimulai mengarungi laut. Lebih lanjut, Dr. Anil Hukma mengatakan, dari 18 penyair yang ada dalam buku ini terlihat jelas bagaimana tingkat kematangan dan penggarapan ide terselesaikan. Bahkan ada beberapa yang menggali makna laut dengan sangat luas, seperti puisi esai dengan menyandingkan dengan tokoh-tokoh dunia, seperti dalam karya Mardi Adi Amin. Demikian juga dalam karya Aslam Katutu yang menyandingkan antara Selat Makassar dan Selat Bosporus di Turki. Bahkan seorang Kamaruddin mempersonifikasikan laut dalam puisinya sebagai ombak terbahak-bahak. Dari segi penggarapan, menurut Anil Hukma, masih banyak di antara puisi terlahir dengan kemiskinan puitika, artinya kedangkalan eksplorasi pemilihan diksi. Padahal modal utama seorang penulis puisi harus mempunyai kecerdasan puitika. Pada sesi diskusi, Dr. Asya Ramli memberikan saran bahwa untuk menulis puisi memang perlu ada guru. Menurutnya, kalau ia menulis puisi akan mengirim ke senior penyair Mahrus Andis. Beliau lalu koreksi dan setelah itu ia sempurnakan dan selanjutnya dikirim ke media, kemudian dikomentari oleh para sastrawan. Begitulah puisi, jangan hanya menulis di tempat sunyi dan sendiri tanpa apresiasi dan koreksi dari guru atau penyair lain. Sedangkan Yudhistira Sukatanya justru lebih fokus pada kegelisahan batinnya dengan kehadiran artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kehadiran AI ini dianggap telah mengganggu kreativitas dan integritas sebagai seorang penulis puisi. Namun dengan kehadiran Mahrus Andis di acara apresiasi ini memberi pandangan kepada Yudhistira Sukatanya untuk tidak perlu dirisaukan dengan kehadiran kecerdasan buatan itu, sebab kecerdasan buatan itu adalah hanya sebuah mesin yang sudah terprogram berdasarkan big data dan sesuai kapasitas. Selain itu, kelemahan kecerdasan buatan tidak memiliki kecerdasan emosional dan kreativitas dibandingkan manusia. Acara apresiasi seperti ini merupakan sebuah anugerah dan sangat dirindukan para penulis sastra, karena mereka baru berkumpul lagi dan memang sudah lama mereka tidak bertemu. Ada yang datang dari Sulawesi Barat, ada dari Cineponto. Mereka selama ini hanya bertemu lewat WhatsApp. Sampai-sampai ada teman yang tidak sempat hadir mengatakan, nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan. Amin. Demikian hasil apresiasi buku puisi Terbawa Biru Asyura. Semoga bermanfaat.